Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam bajikan bagi kita semua. Kita akan membahas pendahuluan mengenai struktur data. Beberapa hal akan kita ulik secara detail. Yang pertama adalah pendekatan struktur data. Sebenarnya struktur data itu apa? Beberapa hal yang akan menjadi pointer kita adalah bagaimana membuat struktur data, kemudian ada atau tidak coding ya di struktur data, kemudian seperti apa pola-pola ilmu struktur data nanti secara teknis digunakan atau tidak. Biasanya ini yang nanti menjadi bahan secara spesifik ya. Jadi ketika rekan-rekan melakukan designing struktur data. Lalu struktur data di dunia nyata beberapa hal yang kita lakukan. Pertama adalah kita interaksi dengan namanya struktur data itu biasanya kapan kita gunakan. Yang pertama adalah saat membuka file di komputer. Seperti narasi yang saya susun, bisa Anda bayangkan dalam komputer tersebut terdapat ribuan bahkan jutaan data, maka file yang Anda cari akan berada di antara jutaan data tersebut. Dan komputer mampu menampilkan data yang Anda cari. Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya struktur data dalam komputer tersebut. Lalu biasanya kita lakukan pada link sosmed favorit kita, login ini kita lakukan dengan mengetik nama dan password, maka sistem akan melakukan verifikasi berdasarkan nama dan password tersebut terhadap jutaan nama dan password lain dengan menggunakan sosmed lain. Lalu kita akan mencari kontak di nomor ponsel, itu pun bisa menjadi satu contoh dalam konsep penerapan struktur data. Lalu, seperti apalagi secara detail, search engine biasanya kita gunakan untuk pencarian keywords tertentu di Google. Kemudian juga untuk call center, untuk layanan darurat, kita bisa gunakan untuk indeksisasi untuk ke lokasi, location kita gunakan pola tersebut. Lalu ada beberapa hal yang kita lakukan dalam pendekatan struktur data di dunia nyata. Berdasarkan beberapa kasus yang telah dibahas, maka ada beberapa hal yang bisa kita bayangkan dalam masing-masing kasus tersebut, yaitu pentingnya mengenal dan memahami struktur data yang akan mempercepat berbagai proses pencarian data digital. Selanjutnya kita akan membahas beberapa efisiensi pada struktur data. Ini adalah salah satu beberapa konsep kebutuhan efisiensi struktur data dalam dunia komputasi. Yang pertama adalah jumlah operasi. Dengan jumlah operasi yang berjuta dalam satu komputer, maka akan banyak proses yang dilakukan, sehingga membutuhkan efisiensi yang tepat dalam penggunaan struktur data. Sehingga jumlah operasi banyak, maka dapat diselesaikan dengan waktu yang secepat mungkin dan seakurat mungkin. Setelah tahap itu kita lalui, maka kita akan masuk ke kecepatan proses. Jadi kita hubungkan dengan jumlah operasi, maka akan meningkatkan kecepatan proses, sehingga mempercepat jumlah operasi aritmatika yang dilakukan. Setelah dilakukan hal tersebut, maka dataset akan berkembang, kemudian secara operasi kecepatan proses pun akan meningkat. Solusinya apa? Yaitu mengorganisasikan dataset secara terstruktur. Lalu kita akan bahas untuk mengenai pembagian struktur data. Yang pertama adalah mengenai interface. Interface atau lebih kita dengar dengan abstract of data type, ini adalah tipe data abstrak. Tipe data abstrak ini mendefinisikan sekumpulan operasi yang didukung oleh praktik struktur data semantik ataupun operasi pendukung tersebut. Setelah kita interfacing, maka kita masuk ke implementasi. Biasanya sih implementasi itu menggunakan algoritma dengan berbasis interface tadi. Misalkan terdapat algoritma sorting, implementasinya menggunakan Java Programming yang di dalamnya terdapat interface struktur data. Ini salah satu interface QQ yang kita gunakan. Misal kita gunakan add/n QQ untuk X, kemudian remove-nya untuk DQQ-nya di bagian sebelah kanan untuk pola Vivo QQ ya. Kita dapat membaca ini secara sederhana adalah mengilustrasikan interface berupa QQ dengan menerapkan istilah first in first out atau FIFO, di mana ada penambahan elemen dengan interface add/x dan menghapus elemen dengan interface remove. Jadi secara urut ketika ada urut masuk, maka yang keluar adalah urut yang pertama masuk pertama kali. Lalu ada interface QQ dan stack. Ini polanya adalah kita bisa lihat di figur 1.2 terdapat penambahan elemen X dengan menggunakan interface add/x serta menghapus elemen 3 yaitu elemen pertama masuk ke dalam QQ.
sehingga dihapus pertama kali dengan QQ dengan menggunakan interface remove. Cara priority QQ kita bisa lihat ya, 8x-nya masuk ke dalam untuk menggantikan removal angka 3 dengan menggeser dengan pola stack. Lalu kita akan bicara lanjutan dari interface QQ dan stack. Polanya mirip dengan figur ketiga, kita bisa lihat stack di mana interface add-x or push X-nya digunakan untuk menambah interface remove atau slash pop untuk menghapus elemen. Polanya kurang lebih sama, tinggal teknik implementasinya. Lalu kita akan bicara interface linear sequences. Ya, kita bisa lihat ya indeks elemennya yaitu 0, 1, 2 sampai n negatif 1, di mana elemennya itu A, B, C, D hingga ke C. Ini yang biasanya kita lakukan dalam linear sequences. Kemudian untuk matematika dalam struktur data, biasanya beberapa hal yang kita lakukan ya. Yang pertama adalah kita gunakan eksponensial dan logaritma, yang kedua faktorial, yang ketiga adalah notasi big O, yang keempat biasanya kita gunakan random dan probabilitas. Secara logika ini yang kita lakukan ya eksponensial dan logaritma, kita bisa saling mengingat di mana B pangkat X dengan persamaan jika X positif maka satuannya kurang lebih seperti itu, dengan hasil akhir yaitu 1 slash B pangkat negatif X. Ini nanti rekan-rekan bisa mencari implementasinya dengan lebih detail. Lalu untuk faktorial, kita gunakan fungsi faktorial di mana untuk nilai n integer positif, di mana satuannya 1 kali 2, 3 sehingga urut n-nya dengan nilai n negatifnya dengan rumus terlampir. Lalu untuk notasi big O, ini biasanya kita gunakan asymptotic atau big O notation ya untuk function f untuk n. Untuk notasi asymptotiknya lebih ke satu variabel, rumusnya terlampir, rekan-rekan bisa melakukan eh, penghitungan secara lebih detail kembali. Lalu untuk random dan probabilitas, ini variabel nilai discrete random X-nya bisa kita lakukan penghitungan dengan rumus tersebut, sehingga nanti nilai probabilitas akhirnya adalah bernilai 0. Kemudian untuk model komputasinya adalah seperti yang kita lakukan secara normatif. Yang pertama adalah melakukan analisa terhadap teori running times dari pengoperasian struktur data. Lalu setelah itu kita lakukan seperti operasi aritmatika, komparasi, dan bitwise boolean. Lalu performanya apa yang akan kita lihat? Nah, biasanya ada tiga hal sih yang dalam performa struktur data menjadi acuan. Pertama adalah correctness, yaitu pemilihan interface yang tepat harus diperhatikan dalam implementasi struktur data. Yang kedua adalah time complexity, running times dalam struktur data diusahakan sekecil mungkin, lalu space complexity, penggunaan memori diusahakan sekecil mungkin dalam implementasi struktur data. Lalu apa juga yang akan menjadi pertimbangan dalam running time? Yang pertama adalah worst case running time. Ini adalah keadaan terburuk dalam operasi struktur data. Lalu ada amortized running time, kemudian expected running times. Lalu untuk code samples-nya biasanya pendekatannya adalah ke programming. Misal untuk bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah menggunakan Java. Kemudian keywords yang sering dilihat adalah public, protected, private, dan static. Sedangkan untuk analisis matematika diterapkan saat melakukan running time dengan menggunakan source code Java yang merupakan implementasi dari algoritma. Ini adalah salah satu list of data structure di mana kotak sebelah kanan rekan-rekan bisa lihat summary of list of use implementation dengan performa struktur data dengan menggunakan interface-nya list, use set, dan ss set. Kemudian yang berikut adalah list of data struktur dengan performa struktur data dengan interface list, use set, dan ss. Kemudian summary asset sebagai priority QQ implementation. Baik, terima kasih secara detail itu untuk sesi pendahuluan pertama. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita akan jumpa kembali di inisiasi kedua struktur data. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.